بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, ketemu lagi kita bersama pemateri kita Bapak Dr. Andes Iswan Haji Muhammad Isa dalam kajian-kajian Qur'ani beliau. Pada episode yang ke-70 ini kita akan membahas masalah bidadari surga. Kita sering mendengar bahwa setelah kita meninggal dan masuk surga, kita akan mendapatkan semacam pasangan yang disebut bidadari. Tentu terbayang di benak kita bahwa bidadari ini adalah perempuan yang cantik, yang suci, sebagaimana pasangan kita hidup di dunia ini. Dan akan timbul pertanyaan, apakah istri-istri kita juga mendapat pasangan yang namanya bidadari? Untuk itu, bagaimana pandangan rasionalitas Al-Quran terhadap masalah ini? Mohon Pak Ismail. Terima kasih Pak Rifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang dalam pengajian Pak Rifin ya, kadang-kadang kalau Ustadz memberikan satu tema atau cerita tentang bidadari ini, tanpa sadar mungkin kita, bukan Ustadz saja, kita kadang-kadang bercerita seolah-olah yang kita gambarkan itu bidadari itu semua gambarannya adalah wanita cantik yang diperuntukkan untuk kita sebagai laki-laki gitu. Nah, kadang-kadang dalam pengajian juga sering, baik di dalam televisi misalnya kita lihat dalam pengajian-pengajian lain, kadang-kadang ada juga yang ibu-ibu yang menunjukkan tangan gitu, nanya, jadi Ustadz, jadi kami ini dapat apa gitu kalau semuanya laki-laki dikasih cewek cantik bidadari, lah nasib kami ini gimana katanya. Nah, ini berbagai jawaban yang kadang-kadang diberikan. Nah, mungkin dalam kesempatan ini kita coba melihatlah apa sih sebenarnya yang dapat kita pahami dari yang kita maksud dengan bidadari surga yang ada di surga ini. Nah, pertama mungkin saya ingin menyampaikan, sebelum membahas pertanyaan Pak Arifin ini, kita coba mengingat kembali tema 48 yang lalu ketika kita membahas tentang laki-laki itu adalah pemimpin wanita, ar-rijal qawwamun nisa. Nah, pada waktu itu kita sudah membahas ada dua pengertian dari sisi bahasa, dari sisi kalau kita lihat dalam istilah itu dari sisi seks dan dari sisi gender gitu. Nah, dari sisi seks ini di dalam Al-Qur'an ini Allah menggunakan kata untuk laki-laki dan perempuan untuk membedakan dari jenis kelaminnya, dari bentuk jenis kelaminnya. Allah menyatakan kata az-zakar dan unsa gitu. Sedangkan dari sisi gender, Allah menggunakan kata yaitu ar-rijal dan an-nisa gitu. Nah, ketika disebut kata zakar dan unsa, nah ini maksudnya adalah pembedaan dua bentuk apa? Dua bentuk alat reproduksi yang ada pada manusia. Ini disebutlah gender untuk laki-laki secara fisik seperti kita ini, zakar, untuk perempuannya unsa. Nah, di dalam Al-Qur'an
laki-laki dan perempuan ini kan berpasangan. Nah, berpasangan ini, zaud ini, kalau kita lihat misalnya di surah An-Najm ayat 45. Di situ Allah mengatakan wa innahu khalaqaz zaujain az-zakara wal untha. Nah, di situ Allah mengatakan bahwa sungguh Allah sudah menciptakan zakar dan unsa secara berpasang-pasangan. Nah, ini yang disebutkan Allah. Jadi Allah katakan zakar dan unsa. Nah, kedua, kalau kita lihat tadi kata zakar dan unsa tadi, kita tidak menemukan informasi Al-Qur'an yang menyatakan ar-rijal itu zaud pasangan daripada an-nisa. Kalau ar-rijal qawamun pemimpin an-nisa itu ada, tapi kita tidak pernah menemukan ar-rijal itu pasangan an-nisa gitu. Nah, jadi dari dua istilah ini, karena istilah dapat kita bedakan, berarti istilah ar-rijal dan an-nisa ini adalah dari sisi kualitas dan dari sisi kualitas, bukan fisik. Nah, karena bukan fisik, oleh sebab itu karena bukan fisik, bisa saja tidak semua ar-rijal tidak semua ar-rijal itu harus zakar, dan tidak semua an-nisa itu harus unsa. Artinya kemampuan fisik yang seperti yang sudah kita bahas di dalam pada tema 48 itu. Nah, sedangkan makna yang kedua, ar-rijal dan an-nisa itu berbasiskan kualitas, sedangkan az-zakar dan unsa dia berangkat berbasiskan dari sisi fisik. Az-zakar dan unsa dari fisik. Jadi kalau ar-rijal dan an-nisa itu dari kualitas, bukan dari fisik gitu. Bagaimana keadaan laki-laki dan perempuan setelah hari kebangkitan di akhirat? Nah, kalau kita lihat kemarin kita juga sudah bahas tentang kebangkitan dengan tentang keadaan manusia. Itu yang pertama kita harus pahami dulu bahwa negeri akhirat adalah negeri di mana kemarin kita sudah bahas juga bahwa bumi yang ada sekarang dan langit yang ada sekarang dengan hukum-hukum material yang sudah ada ini berubah bentuknya, baik sifatnya maupun watak-watak yang sama sekali berbeda begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, di akhirat karena tidak ada tasbih evolusi, perkembangan manusia dan segala macam ini ataupun benda, maka untuk manusia karena tidak ada tasbih evolusi itu berarti di sana tidak ada kelahiran, tidak ada kematian. Makanya kita sebut dengan kekal gitu. Nah, kelahiran ini disebabkan oleh melalui hukum-hukum wujud material, melalui alat reproduksi. Alat reproduksi daripada jenis kelamin manusia gitu. Nah, oleh sebab itu di akhirat kita tidak menemukan informasi Al-Qur'an yang menyebut manusia itu dari sisi seks, dari sisi jenis kelamin, zakar dan unsa. Jadi di alam akhirat Allah tidak pernah menggunakan, kita tidak pernah menemukan Allah menyebut kata zakar dan unsa, tidak ada lagi. Sebab zakar dan unsa ini dia disebut dari bentuk fisik gitu. Untuk reproduksi, untuk reproduksi. Nah, oleh sebab itu berarti bentuk fisik yang berdasarkan fisik untuk adanya alat reproduksi ini tidak diperlukan lagi, karena itu
itu syarat untuk adanya reproduksi gitu. Apakah di akhirat ada pasangan Ar-Rijal dalam bentuk di dunia yaitu An-Nisa? Nah, tadi kan saya katakan bahwa Allah tidak pernah menggunakan kata zakar dan unsa. Nah, tapi pada alam pada alam akhirat Allah menyebut manusia-manusia yang ada di alam itu dengan sebutan ar-rijal. Nah, Allah juga tidak pernah menyebutkan lagi kata pasangan lawan daripada ar-rijal tadi an-nisa. Jadi satu-satunya kata yang disebut Allah di dalam Al-Qur'an untuk penduduk akhirat itu Allah menggunakan kata ar-rijal. Misalnya kalau kita lihat misalnya di ayat surah Al-Isra 47. Di situ Allah mengatakan wa bainahuma, di antara keduanya, maksudnya di antara surga dan neraka itu wa bainahuma hijabun, ada daerah, ada wilayah yang membatasi, yang memisahkan keduanya itu. Wa 'alal a'raf rijalun. Nah, di darat di tempat yang ketinggian yang disebut al-a'raf itu ada rijal katanya. Nah, rijal di sini yang dimaksud Allah adalah tentu golongan laki-laki dan perempuan. Misalnya Allah katakan orang mukmin itu ada di dalam surga, orang beriman di dalam surga, lahum fiha lahum fil jannah. Nah, ini Allah menyebutkan ini maksudnya adalah tentu laki-laki dan perempuan gitu. Sebab masuk surga dan masuk neraka itu kan ada laki-laki, ada perempuan begitu. Nah, Allah hanya menyebut kata ganti menggunakan kata ganti hum, kan laki-laki. Allah tidak menggunakan hunna. Allah, nah ini kata ganti laki-laki. Nah, di dalam bahasa Arab penyebutan jamak untuk kata ganti laki-laki ini biasa digunakan gitu. Artinya ketika kita menyebutkan sosok yang di dalam pemahamannya itu adalah laki-laki untuk kata gantinya, itu yang dimaksud juga adalah laki-laki dan perempuan begitu. Misalnya kita mengatakan ada sekelompok laki-laki dan perempuan duduk bersama. Kan kita katakan assalamualaikum. Kita tidak bedakan lagi bahwa dia assalamualaikum atau assalamualaikunna. Nah, ini misal ini. Nah, atau kita melihat orang ada kelompok laki-laki dan perempuan di tempat yang jauh, kita ngomong berdua, saya sebut kelompok itu hum, mereka. Itu artinya kita menggunakan kata ganti laki-laki, padahal yang kita maksud itu adalah laki-laki dan perempuan yang ada di kelompok itu gitu. Nah, jadi di akhirat itu yang bentuk dan watak dan hukum-hukumnya sudah berbeda di dunia yang kita sebut dunia matrik, dunia dunia yang kita hidup sekarang ini. Ada laki-laki yang kita kenal bentuk seperti kita ini, ada perempuan yang kita kenal bentuk seperti yang kita kenal saat ini. Nah, itu di akhirat Allah cuma menyebutnya dengan satu kata, namanya ar-rijal, sebagaimana contoh tadi misalnya mana di surah Al-Isra ayat 47 yang saya sebutkan tadi. Nah, dengan perkataan lain, dari bentuk fisik seks itu dari bentuk fisik seks artinya di akhirat dia adalah sama gitu. Kenapa saya katakan sama? Karena yang dinilai tadi bukan bentuk seks dalam arti pengertian kita di dunia ini yang dia harus mempunyai alat reproduksi gitu. Nah, itu sama karena tidak ada reproduksi lagi gitu. Di sana tidak ada melahirkan, tidak ada pertambahan manusia. Nah, ar-rijal inilah yang tadi menjadi satu kesatuan
untuk laki-laki dan perempuan yang ada di dunia ini yang disebut ar-rijal inilah yang Allah katakan Allah kasihkan pasangan, Allah berikan bidadari. Nah, di dalam Al-Qur'an bidadari itu disebut dengan istilah hur yang kita terjemahkan sebagai bidadari. Nah, itu terjemahan itu kita lihat di dalam surah Ad-Dukhan ayat 54 Allah mengatakan di situ kazalika wa zawwajnahum bihurin ain. Nah, demikianlah mereka itu kami hum. Nah, di sini Allah menggunakan kata hum. Nah, hum ini kan kata ganti laki-laki. Nah, hum kami berikanlah pasangan diberi pasangan yang namanya hur. Hur itu itulah hur yang kita sebut dengan bidadari yang dalam makna kita adalah perempuan yang cantik gitu. Jadi bagaimana bentuk bidadari tersebut, Pak Iswan? Nah, kalau bentuk bidadari ini mungkin Allah menggambarkan, misalnya kalau kita lihat Allah menggambarkan misalnya Allah katakan di di surah Ar-Rahman 56. Di situ Allah mengatakan fihinna bahwa di dalam surga itu qasiratut tarf terdapatlah qasirat at-tarfi. Qasirat ini artinya menunduk tertunduk. Nah, ini arti daripada qasirat. Jadi kata qasirat ini tunduk. Nah, dari kata tunduk inilah diterjemahkanlah tidak liar. Tidak liar, terus diterjemahkan juga qasirat ini kalau kita lihat dalam makna lain bisa istana, bisa bangunan, bisa juga sesuatu yang indah. Nah, di sini Allah hanya menyebutkan yang namanya hur itu adalah sesuatu yang indah, sesuatu makhluk yang matanya yang pandangannya tidak liar gitu. Nah, makhluk ini Allah katakan ini lam yatmithunna ins qablahum walajan. Jadi makhluk yang indah tadi ini sebelumnya itu tak pernah disentuh oleh manusia dan oleh jin. Jadi Allah tidak mengatakan di sini makhluk itu tak pernah disentuh oleh laki-laki. Karena yang namanya manusia bisa laki-laki, bisa perempuan dalam pengertian sekarang. Demikian juga jin golongannya bisa ada yang bentuknya laki-laki, ada juga yang katanya perempuan. Nah, oleh sebab itu di dalam terjemahan makhluk yang indah ini yang pandangannya tidak liar ini dia belum pernah disentuh laki-laki. Nah, Allah di sini tidak ada mengatakan tidak pernah disentuh oleh manusia, bukan tidak pernah disentuh oleh laki-laki begitu itu. Nah, kita lihat lagi misalnya di surah As-Saffat 48. Allah mengatakan di situ wa indahum, dan di sisi mereka di sini dikatakan lagi Allah wa indahum. Allah tidak mengatakan wa indahum wa indahunna. Allah mengatakan hanya wa indahum, di sisi mereka. Tentulah mereka yang disebut Allah di dalam Al-Qur'an di dalam yang tinggal di jannah ini tentulah makhluknya yang dulu di dunia itu ada laki-laki, ada perempuan, tapi Allah menggunakan kata wa indahum. Nah, di situ juga Allah menggunakan qasiratut tarfi'ain. Jadi di situ juga ada makhluk yang indah, yang tidak liar, yang matanya diceritakanlah ainun itu matanya sangat indah katanya. Nah, ini yang dikatakan Allah. Nah, terakhir lagi mungkin
kita lihat misalnya di surah Ar-Rahman ayat 58. Di situ Allah mengatakan ka'annahunna al-yaqut wa marjan. Nah, makhluk yang disebut hur tadi, yang namanya yang kita terjemahkan bidadari tadi, dia itu ka'anna seperti yakut. Oh, dia bersinar. Oh, nah ini yang banyak makanya dia bersinar dan seperti marjan katanya. Nah, dari semua ayat yang tadi kita katakan tadi, Allah tidak pernah atau kita tadi tidak pernah mendengar bahwa mereka itu namanya an-nisa atau unsa atau laki-laki dalam bentuk fisik tadi disebut az-zakar. Nah, baik terhadap penduduk surga maupun terhadap bidadari yang disebut Allah tadi. Itu Allah tidak pernah mengatakan dia bentuknya unsa atau bentuknya an-nisa, tapi Allah menggunakan kata hur. Nah, kata hur inilah yang kita pahami sebagai bidadari yang diberikan kepada penduduk surga. Nah, karena penduduk surga itu ada laki-laki dan perempuan, dari sinilah ulama tafsir berpendapat, nah kalau begitu hur ini adalah makhluk yang mempunyai kelamin atau jenis ganda, artinya bisa laki-laki, bisa perempuan. Jadi kalau dia ketemu laki-laki, katanya dia menjadi perempuan. Kalau dia menjadi perempuan, dia ketemu laki-laki. Nah, tapi Al-Quran tidak membicarakan itu penafsiran oleh para ahli tafsir. Tapi yang jelas Al-Quran menyatakan bahwa di sana ada makhluk yang namanya hur. Makhluknya itu sangat indah. Makhluk ini disediakan menjadi pasangan untuk penduduk surga. Nah, sedangkan penduduk surga itu ada yang di dunia waktu itu, yang di dunia dia berasal dari laki-laki secara fisik, ada juga perempuan secara fisik. Nah, jadi kesimpulannya hur ini adalah untuk laki-laki yang di dunia dan untuk perempuan juga yang di dunia yang dia masuk surga di alam akhirat nanti. Kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari tema kita kali ini, Pak Islam? Nah, kalau apa yang kita bahas tadi kan sangat jelas, tidak ada bentuk-bentuk yang digambarkan Allah seperti perempuan yang kita bayangkan gitu. Nah, mungkin dapat kita ambil kesimpulan pertama, pada alam akhirat manusia yang di dunia ini tadinya terdiri bentuknya zakar dan unsa dalam jenis fisik yang sekarang ini tapi di akhirat Allah hanya menyebut dia sebagai ar-rijal. Artinya Allah tidak menyebut dia dalam bentuk fisik yang ada sekarang di dunia gitu. Makanya Allah hanya menyebut dia dengan ar-rijal. Yang kedua, ar-rijal ini baik laki-laki maupun perempuan, tentu baik laki-laki maupun perempuan, karena Allah katakan mereka itu indahum. Nah, ada laki-laki dan perempuan ini di surga, dia masing-masing yang mendapat hur tadi, pasangan-pasangan ini gitu. Itu yang pertama. Itu kesimpulannya. Artinya ar-rijal ini memiliki esensi yang sama. Esensi yang sama artinya baik laki-laki dan perempuan nanti di dunia itu di akhirat itu dia esensinya yang sama. Oleh sebab itu Allah mengatakan juga di dalam Al-Qur'an, ada ayat lain Allah katakan dia sebaya. Ada juga hadis Rasulullah mengatakan bahwa kita ini semuanya sama mukanya, sebaya semuanya. Nah, kalau sama mukanya segala kan berarti kan tak dibedakan lagi muka laki-laki, muka perempuan. Ada bentuk lain yang kita tidak tahu karena itu kekuasaan Allah, dan dia tidak lagi memiliki jenis kelamin untuk sebagai alat reproduksi. Itu yang
kesimpulannya. Kesimpulan yang terakhir mungkin, jika pengertian hur ini kita bayangkan sosoknya seperti perempuan cantik yang dipergunakan untuk laki-laki, dan sosok kita di surga juga sosok kita seperti ini. Nah, berarti kita juga harus menjelaskan kalau begitu, sosok yang sekarang perempuan yang ada, istri-istri kita ini yang ada di dunia ini, ketika di jannah ini, sosoknya kalau tidak berubah, dia tetap seperti itu. Nah, dia diberi apa? Apakah namanya bidadara? Apakah ini? Tapi yang jelas Allah hanya menggunakan kata hur. Kata hur inilah yang diterjemahkan sebagai kata bidadari, yang diperuntukkan oleh penduduk di surga, maupun laki-laki dan perempuan yang disebut Allah sebagai kelompok ar-rijal sebagaimana ayat yang saya jelaskan tadi. Saya kira hanya ini sekitar bidadari surga yang kita bahas. Artinya begini, dengan penjelasan Al-Qur'an seperti ini, janganlah kita membuat mitos-mitos yang tak dapat dipertanggungjawabkan secara Al-Qur'an, sehingga tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti tadi itu, Pak Ripin. Loh, nasib kami ini gimana nih, ibu-ibu nih, kami tidak dapat laki, udahlah laki tak dapat, katanya bidadari pun tak ada, enak benar gitu. Nah, jadi artinya inilah jangan sampai kita ada perkataan cemanalah nasib perempuan ini ya, ini kan kacau gitu. Nah, ini yang dapat saya sampaikan pada tema bidadari surga yang kita pahami selama ini. Terima kasih Pak Iswan. Demikian para pemirsa yang budiman, kajian kita kali ini. Sampai ketemu di kajian-kajian kita yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.